Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Munib SPDI MPDI dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Nurjanah, nomor induk mahasiswa 18 10 60 11 083. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tema yang berjudul Memahami Akidah Islam untuk MA kelas 10 semester 1. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak. Oke, lanjut saja kita simak video yang ada di berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema dengan berjudul Memahami Akidah Islam. Sebelum kita berlanjut ke materi inti, saya akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran dari memahami akidah Islam ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian akidah, siswa dapat menyebutkan dalil-dalil akidah, siswa dapat menyebutkan kesempurnaan akidah, siswa dapat menjelaskan prinsip akidah, siswa dapat menyebutkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islam. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengertian akidah Islam. Akidah Islam menurut bahasa yaitu aqada yaqidu akidah, yang berakar dari kata yang berarti tali pengikat suatu dengan yang lain atau bisa disebut dengan ikatan. Sedangkan akidah menurut istilah, beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang bisa diterima mudah oleh manusia berdasarkan akal dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. Selanjutnya di sini ada dalil atau argumentasi dalam akidah. Di dalam dalil argumentasi dalam akidah ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena gangguan, maka tidak diberi untuk memahami akidah. Sedangkan yang menyangkut tentang akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang didapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia telah dapat menghasilkan ilmu dan kemajuan teknologi, namun harus disadari bahwa beberapa pun kuatnya daya fikir manusia tidak akan sanggup mengetahui zat hakikat Allah yang sebenarnya. Untuk materi selanjutnya kita lanjut ke tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Sang Pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, membebaskan akal pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah, karena orang yang lemah akidahnya ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesehatan dan khurafat. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan lain, berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW.
Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala hal suatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Metode peningkatan kualitas akidah. Metode peningkatan kualitas akidah yang pertama adalah melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan adalah bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini mungkin. Keberhasilan penanaman akidah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu, semuanya harus terlibat. Selain itu, pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang, yang dalam arti itu adalah istiqomah, agar menjadi semakin kuat dan keimanannya. Yang kedua, melalui pendidikan pengajaran, yaitu pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini merupakan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Penanaman kalimat-kalimat yang baik seperti 2 kalimat syahadat dan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sangat penting untuk menguatkan keimanan seseorang. Pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu cara yang tepat untuk menanamkan akidah dalam meningkatkan kualitas akidah Islam. Dan Islam mendidik manusia supaya menjadikan akidah dan syariat Allah sebagai rujukan terhadap seluruh perbuatan dan tindakannya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru, di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh suatu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya, dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik anak-anak. Yang terakhir, ada prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsipnya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pengakuan dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah yang tidak menyekutui Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari bangkit. Keyakinan seperti itu tertanam di dalam hati. Yang kelima adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Adil. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.